Halo semuanya. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Bea Betari. Dan saya Reza Tarik. Dan kami berdua adalah pendiri dari Plastafal Solution. Plastafal Solution adalah sebuah usaha sosial yang terfokus terhadap pengolahan, edukasi, dan konsultasi sampah. Kami bertujuan untuk mengurangi sampah tidak sampai ke TPA. Selain itu, kami juga berfokus untuk membuat sirkular ekonomi yang baik dari sampah yang dihasilkan. Nah, karena dari itu kami memang berfokus bagaimana caranya sampah tersebut tidak sampai ke ekosistem lautan dan pada akhirnya tidak sampai ke landfill. Karena memang Plastafal Solution punya tujuan untuk mengurangi sampah ke TPA dan membuat sirkular ekonomi terhadap sampah, kami membuat 5 program besar. 5 program besar ini ada Plastafal Waste Management, ada Plastafal Collecting Waste, ada Waste to Table, ada Edu with Plastafal, dan terakhir adalah konsultasi sampah. Nah, 5 program besar ini sebenarnya memang terfokus untuk membuat sampah tersebut pada akhirnya nggak sampai ke landfill atau nggak sampai ke TPA. Intinya, kita karena DNA-nya adalah mengolah sampah, jadi pada akhirnya kita memang ya fokusnya terhadap tersebut gitu. Dan 5 program besar ini akan membantu sampah teman-teman untuk tidak sampai ke landfill. Sebenarnya kenapa kami membangun Plastafal Solution itu adalah kalau saya sendiri karena sebuah keresahan terhadap sampah. Kalau mau cerita sedikit, kilas balik dulu, tahun 2005 itu saya sekitar kelas 4 atau 5 SD. Itu ada satu tragedi namanya Louis Gajah. Kalau zaman SD itu nggak terlalu sadar nih, tapi memang saat zaman SD itu kebetulan karena saya jalan kaki ke sekolah, yang awalnya sampahnya cuma satu, lama-lama tuh hampir berbulan numpuk. Terus ada satu hari itu daripada kita belajar, kita malah nutup hidung karena saking yang numpuk-numpuk sampah itu bau ke sekolah gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya jadi titik balik. Terus pada akhirnya sempat baca soal permasalahan mikroplastik. Sempat ngobrol nih sama Reza juga soal masalah sampah, dan akhirnya terjadilah si Plastafal Solution. Kalau Reza sendiri kenapa pada akhirnya mau bareng-bareng sama saya ngebangun Plastafal? Oke, kalau saya sendiri kenapa membangun Plastafal? Karena waktu itu saya sering berjalan-jalan ya keliling daerah gitu, kayak ibaratnya ke gunung ataupun ke laut, dan sayangnya daerah-daerah tersebut sudah banyak sampah. Dan kalau saya perhatikan juga ternyata sampah-sampah yang ada tuh pada dasarnya sebagian besar bisa didaur ulang, bahkan itu tuh masih cukup bernilai. Jadi kami tuh ingin membuat sesuatu wadah untuk nantinya menampung sampah-sampah tersebut yang sudah terpilah, yang bisa diolah, yang tidak akan berujung ke TPA. Oke, jadi buat di tahun 2016 yang lalu, awal Plastafal berdiri itu kita nggak langsung di lokasi ini. Dulunya kita ada di tengah kota, bahkan kayak kita di daerah padat penduduk si Plastafal ini, yang ketika mengolah sampah tuh sampai ngeributin tetangga satu RT kayaknya, bahkan mungkin satu RW. Nah, seiring berjalannya waktu, karena banyak yang komplain dan juga kesulitan untuk mengakses tempat tersebut, ujung-ujungnya kami pindah ke sini, di tempat yang sekarang. Di sini kalau sekarang mungkin teman-teman lihat udah layak huni, bisa didatengin, bisa dikunjungin. Tapi zaman dulu tuh nggak seperti itu. Bahkan kalau teman-teman jalan kaki pun yang tadinya sepatunya rata itu jadi sepatu hak tinggi buat ke undangan atau ke acara konser, karena di sini semuanya tanah. Lanjut ke tahun berikutnya di 2017, jadi udah pindah ya ke sini dan masih belum layak, kita ngebangun kecil-kecilan. Jadi ngebangun pun baru tempat untuk ngolahnya aja, dan di situ kita nyimpan mesinnya dan juga mempersiapkan tempat untuk menyimpan hasil pengolahannya. Masih sama, belum punya pagar waktu itu, masih tanah juga sama. Gudangnya pun masih sangat tidak layak, yang masih bisa dibilang mungkin semi longsor. Jadi waktu dulu seperti itu. Kemudian disitulah mungkin saya ketemu sama Bea. Jadi di situ mulai ada perubahan dari visi si Plastafal sendiri, dan kami berfokus untuk mengurangi sampah di rumah tangga. Terus sebenarnya saat ketemu sama Reza memang ngelihatnya
waktu itu kan Reza fokusnya lebih ke ngolah gelas plastik aja ya. Nah akhirnya kita ubah visi misi dari si Plastavalnya juga gitu ya di tahun 2016. Akhirnya kita emang fokusnya ke rumah tangga. Yang kita, dan tahun 2016 itu juga kita ngeluncurin satu program baru, namanya adalah Plastaval Bank yang sampai sekarang masih ada. Plastaval Bank ini sebenarnya kita bangunnya memang dengan konsep bank sampah. Jadi yang awalnya kita cuma bisa nerima gelas plastik tuh 2016-17. Akhirnya kita nerima lebih banyak dari kaca, kertas, dan plastik jenis lain. Itu kita terima tuh di tahun 2018 yang akhirnya menjadi sebuah Plastaval Bank kayak gitu. Nah, Plastaval Bank ini juga sebenarnya banyak naik dan turunnya ya, mungkin seperti program-program biasa gitu ya. Tapi memang Plastaval Bank ini adalah salah satu program yang sebenarnya pada akhirnya inti si Plastaval untuk bisa ngelola sampah rumah tangga itu bisa tercapai seperti itu. Nah, terus akhirnya banyak milestone yang kebuka sampai tahun 2023. Mungkin tadi juga Reza udah nyebutin yang awalnya tempatnya ini itu, dan kita juga dulu nggak bisa duduk di sini nih gitu ya teman-teman. Jadi kalau duduk sini itu ya kalau hujan ya kita bocor gitu. Tapi alhamdulillahnya semuanya udah kelewatin dan sekarang juga memang lebih layak tempatnya. Memang bisa disebut sebagai tempat daur ulang. Jadi yang awalnya tadi ada gelas plastik gitu ya, akhirnya kita bertambah sampai tahun 2023, akhirnya kita bisa ngolah sampah organik. Nah, sampah organik diterima tahun berapa sih, Ja? Dulu kita pas awal 2020 ya. 2020, jadi tadi 2018 bertumbuh jadi Plastaval Bank, 2019 kita terus bertumbuh gitu ya, bisa nerima banyak sampah. 2018 terus 18, 19. Ya awal kita nerima sampah tuh cuma Bandung Timur doang aja ya. Kita cuma bisa nerima Bandung Timur, akhirnya kita meruah atau memperbesar si lingkup terima sampahnya. 2020 akhirnya kita nerima sampah organik dan tiba-tiba pandemi datang. Nah, ketika pandemi datang, saat itu untuk usaha daur ulang benar-benar tertutup. Dari situ, karena memang jadinya ada cukup waktu luang, kami pun mulai belajar bagaimana cara mengolah sampah organik. Sehingga kami mencoba berbagai macam metode pengolahan sampah organik dan akhirnya menemukan metode yang digunakan saat ini. Jadi metode yang sekarang ada di Plastaval itu merupakan hasil kegagalan atau hasil gabungan dari metode-metode yang sudah dipelajari di tahun 2020. Ya. Dan dulu juga kita sadar ya saat kita buka bank sampah, rupanya sampah organik tuh termasuk masalah juga ya, aja ya. Jadi yang awalnya masalahnya plastik gitu ya. Tapi pas setelah kita telusuri lebih lanjut, sampah organik itu rupanya sampah yang paling banyak dihasilkan gitu dan paling banyak yang ada di TPA sebenarnya. Nah, dari situ mungkin memang sudah waktunya juga gitu ya, dan waktu itu lagi pandemi juga. Dan pada akhirnya kita berdiskusi gimana aja kalau kita akhirnya ngolah sampah organik, dan kelihatan nih gitu ya si masalahnya. Dan hasilnya muncullah sebuah program bernama Waste to Table. Nah, Waste to Table ini sebenarnya sampai sekarang juga masih ada teman-teman. Awalnya sebenarnya dulu isunya tuh yang paling gede setelah pandemi itu ada namanya ketahanan pangan sebenarnya, karena waktu itu memang banyak isu nih soal pangan. Dan karena kita lihat isu sampah organik dan kita lihat isu ketahanan pangan, dan waktu saat pandemi akhirnya kita kawinin lah dan munculnya Waste to Table tersebut. Awal mulanya pada akhirnya kita cuma pengen menyelesaikan masalah sampah organik, dan kedua adalah ketahanan pangan untuk si Plastaval tim sendiri sebenarnya, untuk tim-tim di Plastaval. Dan alhamdulillahnya makin banyak panen gitu ya, dan akhirnya si panen ini bisa memeriahkan klien-klien kami gitu, atau Plastaval Gang yang lain. Jadi nggak cuma di tim doang yang bisa menikmati pangan hasil dari Waste to Table, tapi pada akhirnya ini adalah bisa dinikmati oleh teman-teman Plastaval Gang. Jadi itu profil dari Plastaval Solution. Dan salam kenal dari kami para pendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe di channel ini. Dan pada pastikan teman-teman harus pilah sampah dari rumah agar sampah tersebut bisa termanfaatkan dengan baik. Salam dari Plastaval Solution. Dadah.